Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berlimpah ruah. Ikhwani fillah, sudah kita ketahui bahwasanya 10 hari akhir pada bulan Ramadan ini disunahkan untuk beriktikaf. Dan ini sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dahulu baginda Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan i'tikaf dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir di masjid-masjid mana saja. Sudah kita ketahui bahwasanya i'tikaf itu harus menggunakan niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ada dua, yang pertama niat, yang kedua itu lubsu fil masjid atau berdiam diri di masjid. Tidak hanya berdiam diri di masjid saja, akan tetapi dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca sholawat dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, mengenai i'tikaf di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi huwa ya'takifu ad-dunuba wa yujra lahu min al-hasanat ka'amilil hasanati kulliha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf akan mendapatkan dua kemanfaatan. Yang pertama, ya'takifu dunuba, dia akan terjaga dari dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi manfaat yang pertama, akan terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana keteledoran kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan puasa ini. Kalau seandainya kita tidak beriktikaf, ya mungkin ada sesuatu ke dalam diri kita yang membuat hati kita itu kotor dan selalu ingin bermaksiat. Mata kita digunakan tidak sewajarnya, telinga kita digunakan untuk mendengarkan tetangga yang lagi ngobrol dan lain sebagainya. Itulah banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ketika kita i'tikaf akan terjauh, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah niat i'tikaf, berdiam diri di masjid, tawajuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yujra lahu minal hasanat. Manfaat yang kedua itu adalah wa yujra lahu minal hasanat. Akan dituliskan baginya beberapa kebaikan-kebaikan. Jadi kemanfaatan yang kedua perlu kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Seperti silaturahmi, mengantar jenazah,
banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka kebaikan-kebaikan tersebut akan diberikan kepada orang yang beriktikaf. Meskipun kita tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, akan tetapi dengan asbab kita i'tikaf, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana yang tadi dibacakan dalam hadis, ka'amili hasanat. Seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi orang yang beriktikaf itu seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Meskipun kita tidak mengerjakan kebaikan seperti orang lain, mungkin menjenguk orang yang sakit, memberikan makan kepada orang yang lagi berpuasa. Nah, kita mungkin tidak mengamalkan kebaikan seperti orang tersebut. Akan tetapi dengan kasih sayangnya Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan-kebaikan tersebut. Ka ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, kekuatan untuk mengamalkan agama sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka itulah yang mungkin saya bisa sampaikan, baiknya dari diri saya sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu adalah kehilapan dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.